Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di belajar bareng Debian Server ya. Di pertemuan kali ini, kemarin kita sudah memulai dengan instalasi dua sistem operasi sekaligus, yang satu untuk server, yang satu untuk klien. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan kemarin. Oke, kita langsung saja. Kemarin kita sudah membuat dua sistem operasi sekaligus ya. Ada yang satu untuk server, yang satu untuk klien. Dan untuk praktek secara realnya, kita harus hubungkan kedua sistem operasi tersebut. Sebelum kita lanjutkan, kita aktifkan dulu untuk kedua sistem operasi ini. Yang pertama saya akan nyalakan dulu untuk Debian servernya, dan yang satunya saya akan aktifkan untuk Debian yang nantinya kita jadikan sebagai klien. Oke, ini di layar adalah tampilan dari kedua sistem operasi yang sudah kita install kemarin. Yang satu Debian server, kemudian yang satu Debian client di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita coba hubungkan untuk kedua sistem operasi tersebut menjadi satu jalur agar server terkonek dengan klien. Dengan cara kita buat jalurnya terlebih dahulu, atau bahasa paling gampangnya kita samakan jalurnya untuk Debian server dan Debian GUI yang kita namai GUI ini ya, kita jadikan satu jalur untuk jalur networknya, agar apa? Nanti semua layanan server itu bisa langsung di cross check atau langsung bisa dicek melalui Debian GUI yang nantinya kita jadikan sebagai klien. Langsung saja caranya, kita klik kanan pada Debian server dulu, kemudian kita klik setting. Nah, akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian network adapter. Di situ secara default tersetting NAT. Nah, kita ubah. Ada dua cara sebenarnya. Kita bisa menggunakan VMNet atau bisa menggunakan LAN segment. Kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan LAN segment. Kita pakai LAN segment, pilih paling bawah, kemudian kita pilih yang bagian LAN segment sini. Seharusnya masih kosong karena ini memang benar-benar baru ya. Kemudian kita tambahkan, kalau masih kosong kita tambahkan. Kita namai terserah. Kalau di sini saya namai jalur client server, atau ya jalur satu gitu aja lah, jalur satu. Jadi jalur satu ini nanti untuk menghubungkan antara si Debian server dan Debian GUI itu. Kita add langsung otomatis ya ternyata. Kita remove satu aja, kita jadikan satu aja. Kalau sudah kita klik OK. Sehingga LAN segment ini akan ada pilihannya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Tergantung kita buatnya apa dan berapa ya. Ini kita buat jalur satu gitu aja, kita pilih OK. Kemudian selanjutnya di bagian Debian GUI juga sama settingannya. Kita arahkan ke bagian jalur satu. Klik kanan, kemudian kita klik setting. Masuk ke bagian network, kemudian kita kita pilih LAN segment, kemudian kita pilih jalur 1. Kita klik OK. Sehingga si Debian server juga jalur LAN-nya adalah jalur 1, Debian GUI-nya jalur 1, maka dari itu kedua device ini secara virtual sudah terhubung ke dalam satu jalur gitu. Paling gampangnya. Jadi ini sudah menjadi satu jalur. Kemudian kita mulai setting lah.
Ya, settingan pertama untuk Debian server adalah settingan IP address. Ya. Jadi IP address itu menjadi benar-benar settingan basic ya untuk keperluan jaringan. Ya, jadi ketika kita membahasnya jaringan, pasti itu ya IP address itu pasti akan dan itu menjadi bahan yang sangat wajib untuk kita pelajari gitu, karena itu menjadi basic kita dapat mengkonfigurasi seluruh perangkat jaringan ataupun apapun lah itu ya. Itu awal dasarnya adalah IP address. Kita masuk ke Debian server dulu. Di sini kita login dulu, root. Kita langsung masuk ke root aja, usernya root, kemudian passwordnya 1 sesuai dengan yang kita gunakan kemarin. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cek dulu nama interface-nya apa ya. Karena kalau secara fisik kan kita bisa menyebutnya sebagai Ethernet ya. Tetapi kalau secara secara software yang diolah oleh Debian tentunya ya, itu kadang memiliki nama yang berbeda-beda. Maka dari itu kita cek dulu interface-nya apa. Di sini kita cek lagi di bagian Debian setting. Nah, di sini line card-nya cuma 1, network-nya cuma 1 di sini. Ya. Sebenarnya kita bisa tambah lagi sih ya. Line card-nya kita tambah lebih banyak lagi. Itu bisa, tapi ini untuk mempermudah kita kasih 1 aja. Jadi ini network adapter cuma 1 tok. Nah, kita cek sekarang. Caranya IP A. Ketikkan perintah IP A. Nah, kita enter. Kemudian di situ ada ENS32. Nah, itu adalah identitas Ethernet kita secara softwarenya, secara dinamai oleh sistemnya Debian secara otomatis. Itu namanya ENS32. Jadi yang nanti kita utak-utak yaitu ya ENS32 itu. Yang kita rubah, yang kita kasih ya, itu ENS32. Ya. Nanti kalau kita tambahkan lagi ya, di menu interface tadi, kita semisal ya tambahkan di bagian sini setting ya, kita tambahkan misal di sini network lainnya cuma 1 kan, kita add lagi, kita tambahkan network ya. Cara menambahkan ini ya interface Ethernet, kita tinggal klik add, kemudian klik network adapter, kemudian kita klik finish. Nah, di sini akan ada yang kedua yaitu network adapter 2. Nah, emangnya 2 itu kepakai semua. Ada beberapa scene di mana kita itu butuh 2 Ethernet. Ya, itu pasti butuh. Ya, maka dari itu di sini bisa kita tambahkan emang. Kemudian kita klik OK dulu. Kita membahasnya bukan bahas itu tapi membahas yang ini. Kemudian kita clear dulu. Clear itu untuk membersihkan tampilan common-nya. Clear. Nah, kita coba IP A lagi. Ada tambahan enggak? Nah, di situ terdeteksi ada 2 Ethernet. Yang satu ENS32, yang kedua di situ teridentifikasi sebagai ENS34. Itu yang saya maksud tadi. Jadi nanti kita nyetingnya berdasarkan identitas tersebut. Ya. Kita hapus dulu aja biar 1 aja. Saya hapus lagi setting ini ya, remove. Oke, kan restart sebentar, kita clear lagi. Clear itu tidak untuk apa-apa, cuman membersihkan common ya. Di situ common yang sudah banyak kita bisa bersihkan. Kemudian kita coba IP A lagi. Nah, cuma 1 kan ENS32 karena memang Ethernetnya cuma 1 gitu. Nah, kita langsung fokus ke ENS32. Untuk kali ini ya, kita fokusnya adalah konfigurasi alamat IP ya, di server dan di klien. Tuh. Caranya bagaimana? Kita masuk ke nano etc interface network interface. Nah, ini perintahnya nano/etc/network/interface. Kita klik enter. Nah,
Di bagian sini adalah tempat untuk nyeting alamat IP pada Debian server. Cara nyetingnya memang tidak seperti yang ada di sistem operasi desktop ya. Tinggal klik-klik itu sudah bisa, tapi kalau memang di Debian server itu full common semua. Karena kita mau setting statik ya, kita pilih inetnya yang tadinya di HCP kita berubah menjadi statik. Seperti ini. Statik iface ENS32, itu ENS32 adalah nama ethernetnya, inet statik itu nanti IP ini akan menjadi DHCP client atau menjadi statik gitu. Kita pilih statik aja, kita tekan enter. Kalau sudah. Tambahkan address-nya sekarang. Address. Kita untuk simulasi pakai IP ini aja lah 10.10.10.1/24. Oh ya, garingnya itu adalah subnet mask ya, teman-teman semuanya. Address 10.10.10 itu IP-nya, garing 24 itu adalah subnet mask-nya, agar kita tidak usah mengetikkan netmask nantinya. Kemudian kita tambahkan lagi DNS name server. Kita samakan aja 10.10.10.1. Nah, cukup ini saja. Ini untuk alamat IP, subnet mask dan DNS. Kalau sudah kita klik kalau sudah ini bukan klik ya. Kalau sudah kita tekan Ctrl CTRL, tombol pada keyboard ya, CTRL plus X. Kemudian di situ ada command save modified buffer, kita tekan Y untuk yes. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Udah sampai masuk ke root lagi ya, ditandai dengan tagar itu. Nah, setelah tadi disetting, maka kita harus restart interface-nya ya. Kita restart network-nya dengan cara sistem ctl restart network service ya. Perintahnya sistem ctl restart networking service, enter. Kalau tidak ada masalah, no problem, maka di situ hashtagnya langsung muncul lagi. Tidak ada keterangan warning merah-merah. Ya, biasanya kalau ada kesalahan itu ditandai dengan warna merah-merah, itu ada command-nya lagi. Kalau sudah, kita tinggal coba ping 10.10.10.1. Kalau TTL berarti IP sudah tertanam pada sistem kita. Nah, di sini ya. Ditandai dengan TTL 64, ya, ICMP segmen 1 ya, time 0,130 ms ya. Itu berarti memang sudah tertanam. Untuk menghentikannya bagaimana? Kita bisa tekan CTRL plus C. Itu untuk menghentikan TTL-nya. Ya, Ctrl C. Dah, itu. Kemudian karena ini klien dan server kan sudah terhubung ya, kita coba ping lewat klien. Kita masuk ke dep/GUI sebagai klien kita. Passwordnya 1 ya. Kalau di klien ya, kalau di klien itu nyetingnya enak. Nah, pas sama-sama Debian-nya ya. Ini Debian client itu cenderung ke desktop ya, tampilan desktop itu lebih enak. Kita tinggal pilih ini network, kemudian wired-nya kita klik. Panah yang ada di wired-nya kita klik. Kemudian kita masuk ke wired setting. Udah masuk ke sini kan. Ini walaupun terhubung memang belum connect. Karena apa? Protokol connect untuk dapat terkoneksi itu sebenarnya banyak ya. Protokol untuk terkoneksi tidak hanya semisal nih kita benar-benar praktek secara fisik itu harus menggunakan kabel dan atau fiber optik ya. Tidak hanya itu toh, tapi ada protokol secara software, yaitu pengalamatan tertentu untuk disetting terlebih dahulu agar selain connect secara fisik, secara software pun juga harus connect. Ini kalau kita ping nggak akan bisa. Oh ya, untuk ping-pingan ini saya harap teman-teman sudah memiliki basic network ya, basic networking.
Ini ketika kita ping commonnya, terminalnya ping 10.10.10.10.1 ini nggak akan bisa, network is unreachable ya. Agar bisa berarti harus kita setting dulu tadi wirednya, kita setting dulu dengan cara kita klik anak panah ini, setting ini ya, di sebelah kanan connecting ini, dan pastikan ini ter-enable ya, aktif. Kita tekan dan kita klik ya, klik gambar gear ini di sini, klik. Kemudian kita masuk ke IP versi 4 karena yang kita gunakan IP versi 4, kemudian kita pilih yang manual. Ya, manual, kemudian kita klik pada bagian address di sini, masukkan IP dengan network yang sama dengan server. Networknya 10.10.10.0 kan. Kemudian dengan identitas yang berbeda. Karena servernya 1, maka di sini Anda bisa kasih 2. Gitu. 10.10.10.2. Karena servernya 1, networknya harus sama, depan ini harus sama. Kemudian alamatnya harus berbeda atau identitasnya harus berbeda, yaitu identitas adalah oktav terakhir karena saya menggunakan garing 24. Kenapa garing 24? Ya, itu urusannya panjang nanti. Ada subnetting gitu nanti. Pokoknya kalau garing 24 itu IP yang bisa digunakan itu mulai dari 1 sampai 254 gitu. Itu pun terdapat di oktav terakhir. Ya, untuk IP versi 4. Netmasknya di sini kita harus kasih manual 255.255.255.0. Ini sama dengan garing 24. Ya. Kalau di sana tadi kita pakai sistem garing, kalau di sini kita harus pakai sistem alamat IP. Gateway-nya kita kasih 10.10.10.1 sesuai dengan server kita. Ya. Kemudian DNS-nya kita kasih ya 10.10.10.1. Ya, DNS-nya samakan dengan server tadi. Udah, kemudian kita kalau sudah kita klik apply. Dan secara otomatis akan terkonek di bagian klien. Kemudian berikutnya kita coba ping sekali lagi, ping server lah, ping 10.10.1. Enter. Nah, TTL ya. Udah. Itu untuk tahap awal. Untuk teman-teman semuanya ya. Tahap awal ini sama ya, caranya Ctrl C kalau mau menghentikan. Itu tahap awal, cara konfigurasi dasar ya, konfigurasi basic antara server dan klien ya. Langkah awal harus setting alamat IP terlebih dahulu ya, karena tanpa alamat IP nanti kesananya kita mau setting web server, DNS server, kemudian mail server, storage ya, untuk database server ya. Kemudian ada lagi apa sih ya, banyak ya. Itu nggak akan tercapai ketika alamat IP itu tidak kita tanamkan terlebih dahulu gitu. Saya kira itu untuk video kali ini biar tidak terlalu lama. Jadi ini adalah langkah basic, yaitu memasukkan alamat IP pada server Debian sehingga bisa terhubung ke klien gitu. Oke teman-teman, saya kira itu, dan saya kira cukup dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.